Sama saya Chef Ray Nugraha dan masih di The Kaliurang Resort and Convention. Sekarang kita akan membuat kolak. Kolak dimana kalau di seluruh Indonesia itu sangat famous sekali ya. Yang dimana berbagai macam kolak yang disajikan di Nusantara ini sangat beragam dan bervariatif. Kalau sekarang saya akan membuat kolak pisang dan ubi. Gimana cara buatnya? Kita pertama adalah kita panaskan dulu kompornya. Tuh. Kemudian kita tambahkan air. Kita tambahkan air. Oke. Kemudian sambil nunggu ini airnya mendidih, di sini bahan-bahannya ada ubi. Kita pakainya ubi merah. Ada pisang. Kemudian ada gula merah. Ada pandan, daun pandan. Ada vanili di sini. Terus ada santan cair di sini. Kita pakainya santan yang santan udah instan. Kalau misalkan pemirsa mau pakai santan yang benar-benar meras, itu biasanya lebih berasa sekali. Air sudah dipanaskan, kemudian saya masukkan gula merah. Saya masukkan gula merah di sini. Oke. Saya masukkan vanili. Oke. Kemudian saya tambahkan daun pandan di sini yang sudah diikat seperti ini. Kemudian kita diamkan dulu hingga mendidih. Sambil kita aduk-aduk biar gulanya itu cepat larut. Karena airnya sudah mulai panas. Kalau misalkan gulanya, misalkan pemirsa gulanya masih agak sedikit potongan yang besar-besar, itu kita benar-benar harus kita tekan-tekan sedikit biar dia larutnya. Oke. Terus kita aduk-aduk, kita biarkan si airnya mendidih dan si gulanya larut. Itu biarkan dulu sampai airnya benar-benar mendidih dan gula benar-benar larut seperti itu. Airnya sudah meletup-meletup seperti ini, warna airnya sudah berubah ya, karena si gula merahnya sudah mulai larut seperti itu. Kita biarkan beberapa menit agar si gula merahnya lebih larut dan tercampur lagi. Kemudian kita masukkan ubinya. Saya di sini pakai ubi merah. Kenapa? Ubi merah itu teksturnya buat kolak itu menurut saya itu lebih enak. Akan tetapi kalau misalkan mau menggunakan ubi putih ataupun ubi yang orange itu bisa juga. Itu tergantung dari selera seperti itu. Nah, kita masukkan semuanya. Kita diamkan beberapa saat biar dia matang. Kenapa sih nggak dimasukkan pisang dulu atau kenapa tidak dibarengi dengan pisang masukin ubi? Karena ubi itu sifatnya dia agak sedikit keras. Jadi biar dia 3/4 matang, kemudian kita masukkan pisang. Pisang itu kalau dimasak dia cepat sekali matangnya, seperti itu. Mungkin kalau misalkan ubi udah 3/4 matang, habis itu kita kemudian masukkan pisang, pada saat nanti dia akan matangnya akan berbarengan. Sepertinya ubinya sudah mulai matang, sudah mulai 3/4 matang. Oke, saya masukkan pisang di sini. Oke, kita diamkan sejenak, kita aduk. Kalau untuk masukkan santan, kita masukkan
santannya yang terakhir gitu. Karena kalau misalkan kita masukkan santan dari sekarang, yang ada nanti santannya malah pecah dan untuk penampilan dari kolaknya tidak bagus seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini sudah mulai bubbling. Itu kita tambahkan santan di sini. Ini santan. Di sini saya akan tuang santan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan menuang santannya. Pada saat memasukkan santan jangan lupa diaduk, karena kalau misalkan pada saat masukkan santan kita biarkan dia menggunakan api besar seperti ini, kemungkinan santannya pecah itu sangat besar sekali. Oke, biasa ini sepertinya santannya sudah mulai matang. Kita matikan apinya, tetap masih kita aduk. Biasanya kalau di rumah kan pada saat si kolaknya sudah matang, apinya kita matikan, di rumah mendiamkan saja. Nah itu sebenarnya yang salah. Kita tetap aduk sedikit demi sedikit biar dia panasnya itu keluar dan santannya itu tidak pecah. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan plating karena kolaknya sudah matang. Ubinya, pisang, nah, saya harus pakai hand glove karena gimana pun juga higienitas itu harus kita utamakan dalam membuat makanan. Ini kolak ubi dan pisang ala The Kaliurang Resort and Convention sudah jadi.